Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Jawab, sobahul khair. Ya. Kalau ibu bertanya, kaifa halukum? Kalian bisa menjawab, alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, Allahu akbar. Coba ibu ulangi ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, Allahu akbar. Baik, sebelum ibu lanjutkan, perkenalkan dulu, nama ibu Tita Nurmala. Kedengaran tidak? Ya, nama ibu Tita Nurmala. Tayyib, hayya nabda bidarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menjelaskan materi tentang fil hadikoti. Ulangi ya, fil hadikoti. Ada yang tahu arti dari fil hadikoti itu apa? Coba lihat di sini ada gambar. Ya, ini gambar kebun. Jadi arti dari fil hadikoti itu adalah di kebun. Kita akan bahas tentang semua yang ada di kebun. Tahu nggak, misalkan di kebun itu ada apa aja? Ya, ada pohon jeruk, ada apa lagi? Coba sebutkan. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ya, dan masih banyak yang lainnya. Langsung saja ya, kita ke mufrodat atau kosakata yang ada di kebun. Yang pertama, hadikotun, udah jelas itu artinya kebun. Yang kedua ada syajarotun. Ulangi, jadi kita baca bareng-bareng ya. Ibu baca sekali, kalian turuti. Yang kedua ada syajarotun. Coba ulangi, syajarotun. Artinya ini ada gambar pohon. Jadi arti dari syajarotun itu adalah pohon. Yang ketiga ya ada zahratul wardati. Ulangi, zahratul wardati. Sekali lagi, zahratul wardati, yang artinya bunga mawar. Ya. Yang keempat ada zahratul yasmin. Coba ulangi, zahratul yasmin. Ya. Artinya, tahu nggak ini apa artinya? Bunga apa coba? Ya, ini bunga melati. Selanjutnya yang kelima ada apa ini? Syajaratu mauzi. Ulangi, syajaratu mauzi. Artinya, coba ini pohon apa? Ya, betul, ini pohon pisang. Selanjutnya yang keenam ada syajaratu burtuqali. Ulangi, syajaratu burtuqali, yang artinya pohon jeruk. Selanjutnya ada birkatun. Ulangi, birkatun. Lebih jelas lagi, birkatun. Ada yang tahu ini gambar apa? Coba. Gambar ada ikannya tuh, di dalamnya ada ikan. Ini gambar kolam. Jadi arti dari birkatun itu adalah kolam. Selanjutnya ada samakun. Ya, ulangi, samakun. Pasti sudah tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini gambar ikan. Samakun itu artinya ikan. Selanjutnya ada nafurotun. Ulangi, nafurotun. Artinya, ini lihat gambarnya. Ada tahu nggak ini gambar apa? Yang ada di taman biasanya, di kebun. Ya, ini air mancur. Nafuratun artinya air mancur. Dan yang terakhir ada surun. Surun yang artinya
pagar. Baik, itulah ke-10 mufradat yang barusan kita hafalkan. Sekarang lanjut, ini ada ke-10 mufradat tersebut dicatat sama kalian. Ini dari nomor 1 sampai 5 yang diawali dari kata hadikotun sampai syajaratu mauzi. Kalian tulis di buku tulis kalian, lalu artinya ditulis juga yang rapi ya ditulisnya. Lalu selanjutnya dari nomor 6 sampai nomor 10 ditulis juga sama lengkap artinya, ditulis yang rapi di buku tulis kalian. Nah, sekarang kita lanjut ke hiwar. Ada yang tahu arti dari hiwar itu apa? Ya, hiwar itu adalah percakapan. Nah, di sini percakapannya, nah ini hiwarnya. Hiwar, percakapannya antara Hindun dan Aisyah. Coba kita langsung praktekkan ya. Hindun: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Hindun bertanya lagi, Ya Aisyah, hal indaki hadikotun? Tahu nggak itu apa artinya? Jadi si Hindun itu bertanya pada Aisyah, Wahai Aisyah, apakah kamu mempunyai kebun? Dan Aisyah pun menjawab, Naam, indi hadikotun, yang artinya, ya, saya mempunyai kebun. Lalu Hindun bertanya lagi, Mada fil hadikoti? Tahu nggak itu apa artinya? Coba ulangi. Mada fil hadikoti? Artinya, ada apa saja di kebun tersebut? Dan Aisyah pun menjawab, Fil hadikoti asjarun, minha syajaratu burtuqali wa syajaratu tufahi. Artinya, di kebun terdapat banyak pohon. Di antaranya ada pohon jeruk dan pohon apel. Kemudian Hindun bertanya lagi, Hal fil hadikoti ajharun? Apakah di kebun terdapat banyak bunga? Cuma Aisyah menjawab, Naam, fil hadikoti ajharun, minha al-yasminu wal wardatu, yang artinya, ya, di kebun terdapat banyak bunga. Di antaranya ada bunga melati dan bunga tadi bunga apa, Wardah? Mawar, ya, bunga mawar. Kemudian Hindun bertanya lagi, Hal fil hadikoti birkatun? Hal fil hadikoti birkatun? Apakah di kebun terdapat kolam? Aisyah menjawab, Naam, fil hadikoti birkatun amikotun, yang artinya, ya, di kebun terdapat kolam yang dalam. Itulah percakapan antara Hindun dan Aisyah. Kalian bisa praktekkan di rumah, bisa dengan bantuan orang tua atau kakak, adik boleh. Di rumah praktekin ya itu percakapan tersebut. Ya, selanjutnya tentang kata sifat. Nah, di dalam bahasa Arab itu kata sifat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kata sifat untuk muannas, dan yang kedua kata sifat untuk mudzakkar. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama ada tilka madrasatun kabiratun. Yang kedua, zalika baitun shaghirun. Yang ketiga, hadza saqfun murtafi'un. Yang keempat ada hadhihi zahratun jamilatun. Dan yang terakhir ada hadhihi
hadikotun wasi'atun. Nah, kan tadi sudah dijelaskan kata sifat itu terbagi menjadi dua. Yang satu untuk menunjukkan muannas dan yang mudzakkar. Nah, di sini yang pertama tilka madrasatun kabiratun. Ini kata sifatnya menunjukkan untuk muannas atau mudzakkar. Ayo, ada yang tahu enggak? Tidak, ada yang tahu tidak? Ya, untuk muannas. Kenapa untuk muannas? Karena ada cirinya tuh, ada di ujungnya ada tak marbutoh, kata madrasatun. Jadi sifatnya juga mengikutin kabiratun juga harus muannas. Jadi kalau misalkan si isimnya madrasatunnya sudah muannas, berarti sifatnya juga harus muannas. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan si isimnya muzakkar, contohnya kata baitun, berarti sifatnya juga harus muzakkar. Contohnya zalika baitun shaghirun. Begitupun selanjutnya sama. Ya, di sini ada 5 nomor. Sekarang latihan. Ini ada 5 nomor. Yang pertama, hadhihi dalam kurung hadhihi garis miring hadza maktabun nadhifun. Kalian isinya cuma di garis bawahi. Misalkan ibu beri contoh yang nomor 1 ya. Ini soalnya hadhihi garis miring hadza maktabun nadhifun. Pilihannya berarti yang di garis bawahinya yang hadza. Kenapa hadza? Karena sifatnya menunjukkan mudzakkar. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan mudzakkar semuanya harus mudzakkar. Kalau misalkan isimnya mudzakkar berarti sifatnya juga harus mudzakkar. Jadi nomor 1 yang di garis bawah itu hadza. Karena nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ibu langsung di PR saja ya, karena waktunya sudah habis. Dicukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan ibu periksa dari nomor 2 sampai nomor 5. Syukron ala ihtimamikum. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.